corona atau COVID-19. Dan untuk menyembuhkan pasien dari virus tersebut, para dokter menggunakan obat yang dipesan langsung dari perusahaan Cina, yaitu kloroquine dan Avigan, dengan persediaan 3.600 gram untuk kloroquine dan 2.500 gram untuk Avigan. Obat-obatan ini didistribusikan langsung ke 2 rumah sakit di Indonesia yang menangani permasalahan ini, yaitu Rumah Sakit A sebanyak 120 gram kloroquine dan 60 gram Avigan. Sedangkan untuk Rumah Sakit B, kloroquine disediakan sebanyak 500 gram dan 500 gram Avigan. Perusahaan Cina menargetkan keuntungan yang didapat dari kloroquine sebesar 750.000 dan 450.000 untuk Avigan. Hitunglah keuntungan maksimum yang didapat dari perusahaan tersebut untuk membantu pemerintah Indonesia selesaikan masalah tersebut dengan menggunakan metode simplex dan analisis sensitivitas. Dari kasus yang ada, kita memperoleh variabel keputusan X kloroquine, Y Avigan. Fungsi tujuan Fx sama dengan 750.000 X tambah 450.000 Y. Dengan kendala 120 X tambah 60 Y lebih kecil sama dengan 3.600. 50 X tambah 50 Y lebih kecil sama dengan 2.500, X, Y lebih besar sama dengan 0. Penyelesaian pertama kita menggunakan metode simplex. Dengan fungsi tujuan memaksimumkan Z sama dengan 750.000 X1 tambah 450.000 X2. Kendala 120 X1 tambah 60 X2 lebih kecil sama dengan 3.600. 50 X1 tambah 50 X2 lebih kecil sama dengan 2.500. X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Penyelesaian Z sama dengan 750.000 X1 tambah 450.000 X2 tambah 0 S1 tambah 0 S2. Kendala 120 X1 tambah 60 X2 tambah 0 S1 sama dengan 3.600. 50 X1 tambah 50 X2 tambah 0 S2 sama dengan 2.500. X1, X2, S1, S2 lebih besar sama dengan 0. Kita bawa Z 750.000 X1 tambah 450.000 X2 tambah 0 S1 tambah 0 S2 menjadi Z kurang 750.000 X1 kurang 450.000 X2 tambah 0 S1 tambah 0 S2 sama dengan 0. Z1 ZX1 minus 750.000, ZX2 minus 450.000, ZS1 0, ZS2 0, Z penyelesaian 0. Untuk basis S1 Z 0, S1X 120, S1X2 60, S1 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 S2 0, S1 penyelesaian 3.600. Untuk basis S2 S2 Z 0, S2 X1 50, S2 X2 50, S2 S1 0, S2 S2 1, S2 penyelesaian 2.500. Pada tabel
kita akan menentukan basis mana yang akan masuk dan basis mana yang akan keluar. Perhatikan pada baris Z. Kita tentukan nilai mana yang paling kecil pada baris Z. Seperti yang kita lihat bersama, nilai yang paling kecil dapat pada kolom X1, yaitu minus 750.000. Kemudian, bagaimana cara kita menentukan basis mana yang keluar dan basis mana yang masuk? Caranya dengan mencari rasio. Untuk mencari rasio, kolom penyelesaian dibagi dengan kolom X1. Untuk basis S1, rasionya 30. Dan untuk basis S2, rasionya 50. Untuk menentukannya, kita lihat positif mana yang paling kecil. Kita lihat bersama, positif yang paling kecil ada pada baris S1. Jadi, X1 masuk dan S1 keluar. X1 merupakan kolom kunci, untuk S1 merupakan baris kunci, dan untuk elemen kunci adalah 120. Kita akan mengganti S1 pada kolom basis dengan X1. Caranya, baris X1 sama dengan baris S1 dibagi dengan elemen basis, yaitu 120. Hasilnya 0, 1, 1/2, 1/120, 0, 30. Untuk baris baru Z sama dengan baris lama Z kurang minus 750.000 dikali baris baru X1. Hasilnya 1, 0, minus 75.000, 6.250, 0, 22.500.000. Untuk baris baru S2 sama dengan baris lama S2 kurang 50 dikali baris baru X1. Hasilnya 0, 0,25 minus 5/12, 1, 1000. Iterasi pertama kita hasilkan Z sama dengan 1, ZX1 sama dengan 0, ZX2 sama dengan minus 75.000, ZS1 sama dengan 6.250, ZS2 sama dengan 0, Z penyelesaian sama dengan 22.500.000. Untuk basis S1, Z sama dengan 0, X1 sama dengan 1, X1 X2 sama dengan 1/2, X1 S1 sama dengan 1/120, X1 S2 sama dengan 0, X1 penyelesaian sama dengan 30. Untuk basis S2, S2Z sama dengan 0, S2 X1 sama dengan 0, S2 X2 sama dengan 25, S2 S1 sama dengan minus 5/12, S2 sama dengan 1, S2 penyelesaian sama dengan 1000. Kita lihat pada baris Z masih terdapat nilai minus. Itu kita akan mencari basis mana yang masuk dan basis mana yang keluar. Caranya seperti yang pertama, yaitu dengan mencari rasio. Dan untuk rasio X1 hasilnya 60, rasio S2 hasilnya 40. Jadi yang keluar adalah S2. X2 merupakan kunci, S2
X2 merupakan baris kunci dan untuk elemen kunci adalah 25. Kita lakukan hal yang sama seperti yang pertama, itu mengganti S2 pada kolom basis dengan X2. Caranya, baris baru X2 sama dengan baris S2 dibagi elemen basis, yaitu 25. Hasilnya 0, 0, 1, minus 1 per 60, 1 per 25, 40. Baris baru Z, baris sama dengan baris lama Z kurang minus 75.000 kali baris baru X2 sama dengan 1, 0, 0, 5.000, 3.000, 25.200.000. Baris baru X1 sama dengan baris lama X1 kurang 1 per 2 kali baris baru X2. Hasilnya 0, 1, 0, 2 per 120, minus 1 per 50, 10. Kita peroleh tabel akhirnya. Z sama dengan 25.500.000 dan untuk X1 10, X2 40. Selanjutnya analisis sensitivitas. Dengan fungsi tujuan, Z memaksimumkan Z sama dengan 750.000 X1 tambah 450.000 X2 dengan kendala 120 X1 tambah 60 X2 lebih kecil sama dengan 3.600, 50 X1 tambah 50 X2 lebih kecil sama dengan 2.500, X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Untuk analisis sensitivitas, nilai pada X1 kita ganti dengan C sehingga menjadi Z sama dengan C X1 tambah 450.000 X2 tambah 0 S1 tambah 0 S2 dengan kendala 120 X1 tambah 60 X2 tambah 0 S1 sama dengan 3.600, 50 X1 tambah 50 X2 tambah 0 S2 sama dengan 2.500. X1, X2, S1, S2 lebih besar sama dengan 0. Kita bawa Z sama dengan C X1 tambah 450.000 X2 tambah 0 S1 tambah 0 S2 menjadi Z kurang C X1 kurang 450.000 X2 tambah 0 S1 tambah 0 S2 sama dengan 0. Kemudian dengan menggunakan metode simplex kita memperoleh tabel optimalnya di mana Z sama dengan 10 C1 tambah 18 juta dan untuk X1 sama dengan 10, X2 sama dengan 40. Karena soalnya pola maksimum, maka disyaratkan semua nilai pada basis kernel tidak negatif, sehingga 2 per 120 C1 kurang 7.500 lebih besar sama dengan 0, C1 lebih besar sama dengan 450.000. Kedua, 18.000 kurang 1 per 50 C1 lebih besar sama dengan 0, C1 lebih kecil sama dengan 900.000. C1 lebih besar sama dengan 450.000 lebih kecil sama dengan 900.000. Selanjutnya perubahan nilai RHS. Pada perubahan nilai RHS kita menambahkan kolom delta B1. Kemudian dengan menggunakan perhitungan metode
metode simplex, kita memperoleh tabel akhir Z delta B1 sama dengan 5000, X1 delta B1 sama dengan 2/120, X2 delta B1 sama dengan -1/60.